Meledaknya tragedi kemanusiaan G30S 1965 membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pembersihan orang-orang komunis. Kebijakan itu diimplementasikan dengan dibuatnya aturan pembuatan surat tidak terlibat G30S sejak akhir 1965. Surat itu mirip dengan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang biasa dijadikan syarat bagi seseorang yang hendak melamar pekerjaan. Namun surat keterangan tidak terlibat G30S tidak hanya ditujukan bagi mereka yang ingin bekerja, tapi juga mereka yang akan masuk sekolah dan pindah rumah. Bahkan surat tidak terlibat G30S ini konon juga menjadi syarat seseorang ketika akan melangsungkan pernikahan. Tujuan dari surat ini memang baik, yaitu mencegah agar oknum-oknum komunis tidak menyelusup ke dalam bidang-bidang kemasyarakatan, tulis Suhokgi dalam artikelnya yang berjudul Surat Tidak Terlibat G30S. Suhokgi juga pernah diharuskan membuat surat tidak terlibat G30S ketika ia hendak membuat paspor. Meski saat itu Ji bersatu sebagai mahasiswa dan juga pegawai negeri yang notabene telah lolos screening dari dekan dan rektor, namun dia tetap diharuskan membuat surat sakti itu. Saya harus ke RT, RW, kelurahan, kecamatan, koramil. Saya tak peduli dengan semua peraturan tadi. Saya anggap hanya dibuat-buat saja dan tidak ada gunanya. Suhokgi juga menumpahkan kemuakannya pada aturan itu. Dia menganggap surat tidak terlibat G30S adalah kesia-siaan belaka, sebab prosedur-prosedur yang ada sebenarnya juga sangat mudah dilewati dengan minta bantuan ke orang dalam. Semua akan menjadi mudah dan cepat dengan praktik suap-menyuap. Jika mengurus sendiri setelah dilempar-lempar dari satu kantor ke kantor lain, ujung-ujungnya biasanya hanya ditanya sila-sila dalam Pancasila untuk membuktikan orang tersebut tidak terlibat G30S. Kalau lulus kadang disodorkan sumbangan kesejahteraan atau beli gambar Pancasila atau soal-soal lain. Tujuannya jelas, minta uang, sambung Ji. Dari segi keamanan, Ji sangat menyaksikan efektivitas surat keterangan tidak terlibat G30S itu. Ji juga berpendapat bahwa kebijakan itu harus dihapuskan, tidak perlu dipertahankan. Pasalnya, dari sekitar 22 juta rakyat yang tergabung dalam gerakan komunis berdasarkan klaim PKI, sebenarnya hanya beberapa ribu saja yang benar-benar memahami ideologi Marxisme-Leninisme.